Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Kali ini saya akan perkenalkan koltran yang bagus itu seperti apa ya. Bukan tipe honingnya ya, tapi tipe koltran masuknya piston itu yang bagus seperti apa ya. Di sini saya akan menjelaskan dua metode cara pengoltran ya. Karena di tempat saya kebanyakan itu saya dua kolteran ya. Kenapa dua kolteran? Karena tipe di tempat saya itu satu tanjakan pegunungan, yang kedua itu trek lurus ya. Di tempat saya itu yang ini dua itu masuk, trek lurus ada, trek tanjakan ada. Nah, juga di tempat saya ini motor itu terbagi jadi dua ya. Ada motor yang buat ladang, ada motor buat harian. Nah, untuk motor buat harian nanti kolterannya seperti apa, dan motor buat langsiran seperti panen misalnya ya, itu seperti apa. Ya, ini berlaku di semua motor ya. Tipe motor ya nanti tak serempet ya, kalau seperti Vixen, Mio M3 itu seperti apa ya. Nah, oke, nanti saya tak serempet, tapi ini intinya itu metode trek lurus sama trek tanjakan ya. Bahwasanya motor nggo langsir karo motor nggo harian. Nah, di sini di depan saya kebetulan ini ada motor biasa buat ladang ya. Motor ini buat ladang tuh. Ini motornya motor Suzuki Smash. Kalau teman-teman motornya Vega nggak apa-apa. Vega, Jupiter atau yang lain itu nggak apa-apa ya, masuklah ya. Oke, di sini saya tadinya mau beli piston original, tapi untuk stok oversize original Suzuki itu semua ya, ini semua piston itu mentok kalau original itu di angka 100 ya. Semua piston, entah itu 2 tak, entah itu 4 tak, itu mentok di angka oversize 100. Kalau 100 ke atas itu udah nggak ada yang ori ya. Nah, di sini saya menggunakan produk NPP karena produk NPP ini saya yakin, dan NPP ini sudah teruji ya. Teruji keawetannya ya. Motor saya juga menggunakan NPP udah 5 tahun, padahal motor saya itu 2 tak biasa buat geberan, nah, buat kadang lagi gabut itu kadang buat jengatan dan lain sebagainya lah. Pokoknya motor saya itu motor tipe semua itu masuk ya. Ini nanti setelah dikolter seperti biasa, setelah dikolter itu dicuci ya, cuci sampai bersih, karena biasanya pada proses kolter dan proses honing itu kotorannya pada masuk di sini, di lubang-lubang oli sini. Nah, kalau nggak dibersihkan nanti akan boring cepet baret. Nah, makanya harus bersih. Untuk hadapan ini kalau Suzuki udah ada arah panah, seperti keluarga Yamaha biasanya tanda segitiga, kalau Vixen biasa tandanya titik ya. Setiap tanda seperti ini harus ada di bawah. Bawahnya ini exhaust ya. Kalau seperti dari Honda kan biasanya ada tulisannya in. Nah, itu in di atas, jangan di bawah ya. Udah ada tulisannya, kalau kebalik ya ngawur ya. Ya kuwi bae. Wes tulisan ngasih jawabannya salah kan ngawur ya. Wes dibocori iki jawabannya A, mah jawabnya B. Ini ngawur ya. Nah, oke, masuk saja. Di sini jangan lupa dilap dulu ya. Sini dilap sampai bersih dulu. Ini kemarin udah saya cuci, tapi ini bekas dikolter, jadinya nanti kita cuci lagi menggunakan bensin ya. Ini sampai bersih nih ya. Untuk kolteran seperti biasa, ini hasilnya meling ya, bagus di tempat langganan saya. Nah, dua metode kolter. Yang ke satu ini trek lurus dulu, bawahnya ini motor perkotaan ya. Ini motor perkotaan, satu motor perkotaan. Kalau tipe motor perkotaan, kolterannya itu harus jajar, bawahnya sejajar. Ini pistonnya, piston ini X ya. Boring nang ini, lubang keteng nang kiri ya. Nah, kalau tipe
tipe trek lurus atau perkotaan, jalan trek lurus, itu kolterannya itu masuk. Bahwasanya di sini tuh masuk ringan, bro. Nah, ini ringan. Ya. Ini ringan. Set. Masuknya itu ringan. Bahwasanya dari sini sampai ke sini itu spannya sama. Spannya itu sama ya. Ini spannya sama. Bahwasanya dia masuk set didorong ke depan itu sama. Spannya itu sama ya. Ini metode trek lurus. Trek lurus sekali lagi kolterannya itu lebih bagus dan ini motor itu awet ya. Dari masuk sini dia pas, span tapi pas seperti biasa ya, seperti penseher ini. Penseher dan dimasukkan pas tapi span tapi pas gitu. Nah, dia masukkan set, dari sini dia itu ringan. Sampai atas ini juga ringan. Set, dia ringan. Nah, ya. Terus kenapa ini motor buat tanjakan saya ambilnya seperti ini? Kenapa saya ambilnya tidak di sini longgar terus di atas dia span? Itu kenapa? Nah, itu bahas nanti ya. Karena ini buat misalnya teman-teman motor dikolterin, terus dia memandang si orang pemiliknya itu bahwasannya wongnya sibuk, motorku sering melaku terus. Nah, tipsnya kalau sering motor langsung melaku, langsung misalnya langsung bawa jarak jauh, langsung bawa berat, itu kolterannya harus ringan semua. Seperti ini. Di sini ringan, di sini ringan. Ya. Ini membuat penseher orang anti Ryan mudeng ya. Motor kalau buat habis turunin langsung orangnya dibawa langsung bawa langsir, langsung bawa jarak jauh, langsung bawa hunting dan lain sebagainya, itu kolterannya harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini biasanya pisan akan baret, langsung baret ya. Jadi kalau motor tipe langsung jalan trek, intinya kolterannya dia itu dari TMB sini TMB sampai TMA dia itu lurus, ringan seperti ini. Nah, ini saya buat seperti ini karena motor smash ini langsung akan langsung dibawa buat trek bawa berat-berat. Jadi ini meminimalisir Ryan ya, meminimalisir Ryan. Jadi ibaratnya motor orang anti Ryan langsung gawa bot ya ora apa-apa. Sementing kolterane kang ngisor endeng, guduk dhuwur endeng kayak kue. Ya, paham? Terus ada lagi yang metode seperti ini. Di sini ringan, di TMB ringan, tapi sampai atas ini span. Nah, itu untuk tipe motor aslinya kolteran seperti itu buat motor tanjakan. Karena dia membutuhkan kompresi yang lebih padat. Begitu di sini ringan set, begitu masuk rapet, di sini span, itu mesti pas waktu ke depan dia itu penseher itu lebih neken lagi. Jadi kompresinya itu lebih enak. Seperti itu, ya. Nah, itu untuk metode tanjakan. Untuk tanjakan seperti ini ya. Misalnya, ini piston dimasukkan sini itu longgar. Ringan. Ya. Ini ringan. Tapi dimasukkan ke sini dia span. Itu tipe tanjakan. Ya, itu yang nomor 2. Untuk yang nomor 1, untuk trek langsung, untuk yang nomor 1 ini bisa digunakan pada motor minimalisir atau mempercepat perayenan. Itu harus sini. Ya, harus ini di sini ringan sampai di atas ringan. Ya, pas tapi ringan. Ya, pas. Ngerti pas sih? Pas tok. Ora nanas passing sor dhuwure, ning pas. Jadi ini motor kuwi nek begitu terapnya langsung gawa abot ya, wani. Ya, yang penting olinya ganti. Ya. Paham ya? Dan ini juga metode trek lurus. Trek lurus dalam perkotaan, ya. Perkotaan biasanya motor habis turun tapi langsung digawa banter. Begitu dalan rata biasanya wong ngepite nguwut bae. Nah, nek wis nguwut bae, kolterane kudu yang ngene, ngisor
ringan, untuk dower ya ringan, ya. Nah, ya. Pokoknya intinya teman-teman itu memandang si motor, memandang si pemilik itu seperti apa pemakainya. Kalau pemakainya langsung, pokoknya dinilai sendirilah. Kalau pemakainya misalkan langsung buat jalan jauh, langsung buat bawa berat ya, dari TMA sampai TMB itu ringan tapi pas. Sedangkan kalau tipe pegunungan asli, kalau tipe buat angkat berat-berat itu harus di atas itu agak span. Ini di bawah ringan, bro. Di bawah ringan. Tuh, ini piston jatuh tuh. Ya. Ini piston jatuh kadang. Pokoknya pas ini ringan banget sih, tuh. Ya, ini ringan sampai si atas ringan. Jadi motor ini nggak usah rayen. Walaupun dirakit langsung bawa berat, oke, nggak masalah. Yang penting olinya baru. Ya. Oke, paham. Dan yang kedua, kalau trek tanjakan, alangkah baiknya ini tapi harus rayen ya. Kalau trek tanjakan saja harus rayen. Di sini harus ini harus ringan, tapi sampai atas dia itu span tapi pas, seperti inilah, span tapi pas, tapi di sini ringan seperti itu. Nah, ini kan di atas ringan sampai atas bawah ringan, ini tuh atas bawah ringan. Jadi kalau ini seandainya dirakit langsung bawa trek bawa berat ya nggak apa-apa ya. Nah, kadang ada yang motor habis dikolterin gancet biasanya dia terlalu span. Di sini lebih span, biasanya lebih span dari ini. Itu motor mesti panas, ngunci dulu, ngunci 1 kali 2 kali, nanti sudah seperti itu dia normal lagi ya. Terus ada yang motor habis dikolterin oli baru tapi tetap gancet, misalnya motor Jupiter Z, itu sering banget Vega ya. Itu silahkan cek seal kopling, seal kruk as bagian blok kopling itu kan yang di depan kan ada seal. Nah, itu silahkan diganti. Oke, paham. Nah, jangan lupa kalau lebih baik ini di kompon, tapi ini kalau udah ringannya, ini udah ringan banget ya tuh. Jadi ini nanti kita pasang lalu kita langsung bawa trek bawa berat ya nggak masalah ya. Terus jangan lupa kalau penggantian motor itu diganti selnya ya, selnya ini diganti lalu diskor. Nah, packing kita baru, jadi tidak belepotan lem motornya ya. Ini baru semua, jadi nggak kita main lem. Terus apa ya, untuk pemasangan ring udah ada tutorialnya, jadi nggak, ini cuma bahas ini saja ya, yaitu dua cara supaya motor habis turun trek lurus sama trek lurus sama trek pegunungan itu kolterannya beda ya. Tapi kalau kolteran ambilnya seperti ini terus, itu malah lebih bagus, nggak masalah ya. Malah motor itu lebih awet ya kalau ambilnya seperti ini terus, dari belakang ringan sampai atas ringan, itu bawahnya sih sudah pas ya. Oke, paham, kurang lebih seperti itu ya. Ini berlaku di semua motor. Nah, kalau saya tadi bilang untuk Vixen metodenya seperti ini. Vixen kalau tipe radiator Vixen terus Mio M3 itu dari bawah ringan, ini ya, sampai atas juga ringan ya. Tapi kalau boring Vixen kadang ya yang kebanyakan itu kan di verbes. Nah, itu jangan di verbes ya, bro. Di kolter saja lalu minta dari tukang bubutnya, dia masih span, piston masih span, bro, masih span pistonnya, lalu bawa pulang lalu di kompon sampai meling, sampai mengkilap. Nah, tujuannya supaya boring mengkilap itu ring. Kalau tipe radiator ringnya kan beda. Kalau tipe boring tidak verbesan dari pabriknya itu biasanya ringnya lemes-lemes. Nah, supaya si ring dia bergesekan dengan boring itu licin sehingga motor jadi awet ya. Ini sudah beberapa puluh kali saya bilang, untuk metode-metode seperti ini di Vixen saya selalu terapkan ya. Kalau nggak di verbes, intinya di kolter kompon, insya Allah awet motor ya. Juga teruji juga, saya dari dulu seperti itu, nggak pernah verbes. Tapi kalau kadang menjumpai motor Vixen yang udah verbes, ya saya lanjutin saja, tinggal di kolter ya. Tapi di kompon, tetap di kompon. Nah, biasanya kalau piston baru biasanya tuh di sini kan panas kan, dia melar. Nah, melar itu kenapa alasan kalau di sini tuh harus belakang harus longgar sini. Itu karena pada motor panas itu piston melar.
Jadi kalau terlalu sepan dia akan ngunci. Begitu adem dia jadi lagi. Ya. Paham? Nah, seperti itu. Ini nanti kita begitu dirakit nih langsung bawa jalan nggak masalah, karena ini udah ringan, tinggal pasang ring saja. Nggak masalah. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Untuk pertanyaan, saya kalau komentar-komentar jarang langgati ya, jarang saya balas. Jadi silahkan tanya-tanya saya di WA saya di 085 842 455 939. Selalu standby ya. Saya standby. Walaupun HP saya nggak megang HP, ini saya nggak megang HP, udah 2 hari nggak megang HP. Itu WA saja nggak apa-apa. Nanti kalau sempat saya balas. Kalau komentar YouTube saya jarang buka PC-nya, jadi ya perlu waktu ya. Puluhan komentar itu belum saya balas karena apa? Karena waktu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat dimengerti untuk boring metode cara pengolteran, cara ngolter ya. Tipsnya seperti apa itu seperti tadi. Untuk ngarah motor nggak rayan itu seperti tadi. Untuk trek penggunaan seperti tadi. Untuk fiction dan supaya tidak rayan, meminimalisir perayanan itu seperti tadi ya. Ini pokoknya intinya teman-teman mandang orangnya. Kalau orangnya langsung bawanya berat-berat, itu ngolternya seperti ini ya. Kalau tamannya bawanya berat-berat harus seperti ini ya. Tapi kalau motor wonge santai yo nganggo kuwi ora apa-apa, sijine ora apa-apa, tapi harus rayen. Kalau ini nggak perlu rayen nggak masalah ya, yang penting olinya baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.